Itu ada lawannya, Imam Mahdi. Tuh, lawan Dajjal itu Imam Mahdi. Itulah maka Abah sudah deklarasi 2024 memenangkan Anies Baswedan. Tahun politik sudah dekat ya, dan biasanya mendekati masa-masa pemilu. Salah satu cirinya adalah sosial media kita akan disuguhkan dengan beragam opini ataupun narasi terhadap calon-calon yang akan diusung pada pemilu nanti. Ada yang pakai cara yang normal, tapi tak jarang pula ada cara-cara nyeleneh yang cenderung tidak logis untuk menaikkan pamor calon yang diusung atau yang dibanggakan. Dan salah satu cirinya adalah mengaitkan dengan politik agama ataupun politik identitas ya. Nah, hal ini kembali terjadi di tengah menjelang tahun politik kali ini. Dan narasi ini disampaikan oleh seorang ulama yang secara terang-terangan mendukung salah satu calon presiden dengan narasi yang menurut saya terkesan mengada-ngada bahkan dianggap nyeleneh. Itu ada lawannya, Imam Mahdi. Tuh, lawan Dajjal itu Imam Mahdi. Itulah maka Abah sudah deklarasi 2024 memenangkan Anies Baswedan. Calon presiden 2024. Kenapa? Imam Mahdi. Iya. Ini a'lamu minallah malaka. Semua sedunia. Kalau haram tidak mendukung Anies untuk presiden Indonesia 2024. Dajjal. Imam Nabawi, Aqsa. Imam-imam seluruh. Kalau tidak memenangkan Anies Baswedan untuk presiden 2024. Dajjal. Karena Imam Mahdi, siapa Imam Mahdi? Profesor Dr. Anies Rashid Baswedan. Itu Imam Al-Mahdi. Al-Imam Al-Mahdi. Profesor Dr. Haji Anies Rashid Baswedan. Al-Imam Al-Mahdi. Alhamdulillah. Pernyataan ini disampaikan oleh ulama asal Jawa Barat bernama Syekh Muhammad Abdul Gaus. Dia ini biasa dipanggil Abah Gaus ya. Dan di hadapan jemaahnya, mulanya ia mengatakan bahwa lawan dari Dajjal itu adalah Imam Mahdi. Untuk itu Abah Gaus mendeklarasikan akan mendukung Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Sebab Anies Baswedan menurutnya adalah Imam Mahdi yang akan menjadi lawan Dajjal nanti katanya. Lebih lanjut Abah Gaus mengatakan bahwa semua ulama telah menjatuhkan fatwa haram jika tidak mendukung Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Waduh, sampai segitunya ya. Bahkan Abah Gaus mengatakan yang tidak mendukung Anies Baswedan adalah Dajjal. Waduh, kalau saya tidak dukung berarti saya Dajjal dong. Sontak, narasi nyeleneh dari Abah Gaus ini dalam mendukung Anies Baswedan pun akhirnya menjadi bulan-bulanannya netizen yang masih sehat akal berpikirnya. Mulai politik identitas deh. Sadar jangan sampai negara ini jadi seperti Libya. Ya, memang ya teman-teman ini cenderung mengarah ke politik identitas ya. Bahkan netizen sendiri sampai mengingatkan jangan sampai negara ini menjadi seperti Libya, di mana Libya ini kan sekarang lagi perang saudara ya. Lagi kacau di sana. Dan salah satu penyebabnya karena munculnya kekuatan organisasi politik revolusioner Islam, makanya terjadilah hal-hal yang sekarang kita ketahui teman-teman. Oleh karena itu makanya perlu kita cegah jangan sampai Indonesia menjadi seperti negara Libya. Obatnya diminum Ki. Aki ini belum minum obatnya. Waduh, mungkin obatnya sudah diminum, cuma kurang ampuh dan gak ngaruh mungkin ya. Umur segini lagi lucu-lucunya. Waduh, memang ya teman-teman ada sebuah studi yang mengatakan terkadang semakin tua umur seseorang, ia akan kembali bersikap seperti anak kecil ya. Dan menurut studi, hal ini disebabkan karena menurunnya fungsi kognitif ya. Dan secara alami tubuh manusia memang akan mengalami penurunan fungsi, termasuk pada tubuh dan psikologi. Jemaahnya kok iyo-iyo wae. Jemaahnya ya cuma bisa mangut-mangut aja dong. Namanya juga mereka kan satu circle ya. Kan ada istilah itu, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Jadi ya jemaahnya bisa apa kalau
gurunya sendiri seperti itu. Ngaji apa politik, Mbak? Waduh, kalau ini kita nggak usah heran ya. Golongan mereka ini kan memang sudah biasa lah ya, mencampur adukan agama dengan politik. Makanya nggak heran banyak pengajian-pengajian sekarang, tapi yang dibahas bukan mengenai agama, bukan tentang mengenai akhlak, ataupun melakukan moral yang baik, melainkan hanya dipakai untuk tujuan politik. Nah, alih-alih bikin masyarakat simpati kepada Anies ya, ceramah singkat dari Abah Gaos ini justru bikin sebagian besar netizen semakin pesimis dengan ex-gubernur DKI Jakarta ini ya, yaitu Anies ya. Sebab barisan para pendukungnya yang berlatar belakang orang-orang yang suka mengkafir-kafirkan atau mengharamkan orang lain di luar daripada golongan mereka, bahkan sampai menyebut yang tidak mendukung Anies adalah dajjal katanya. Jujur ya, kalau saya ini seandainya ada di posisinya Pak Anies Baswedan ya, saya pasti akan merasa malu yang sangat besar ya kalau ada pendukung saya yang punya opini ataupun narasi seperti ini. Ya yang ada orang lain bukan malah merasa bangga ketika kita dinarasikan seperti itu ya. Tadi dikatakan sebagai Imam Mahdi yang akan melawan Dajjal. Tetapi orang yang berpikir sehat, berwawasan luas, mereka malah akan merasa muak gitu ya. Karena ini sudah terlalu berlebihan ya, dan justru jadi bahan cemooh rakyat Indonesia yang punya pikiran kritis dan berakal sehat. Tapi bagaimanapun juga inilah fakta yang terjadi di negara kita ya teman-teman. Dan jikalau kita bandingkan dengan situasi politik yang ada di negara-negara maju, tentu sangat jomplang sekali ya. Di saat negara-negara maju menjelang tahun politik, para pendukungnya berdebat tentang kemajuan teknologi, tentang peduli terhadap perubahan iklim, tentang kemajuan peradaban. Di negara kita, setiap tahun politik yang ada selalu paling ramai diperdebatkan, pasti selalu tentang politik agama. Ya, yang tidak ada habis-habisnya dari tahun ke tahun ya. Itulah mengapa kita ini senantiasa hanya menjadi negara berkembang, sulit menjadi negara maju, karena masih banyak yang mabuk agama di negara kita. Intinya, siapapun pemimpin ke depannya, jangan beri ruang terhadap pemimpin yang memberi tempat bagi politik-politik identitas. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Salam.